di week Selamat pertama menyaksikan untuk pertandingan Elimination antara Season 2019. Aura Fire melawan Siapakah yang akan Bigetron keluar dari zona merah Alpha. karena game ini Ya guys akan ya. menjadi penentu siapa yang akan terperangkap kembali di zona yang tidak aman. Yap, itu dia. Wow, game ketiga sesaat lagi akan langsung kita keluarkan bersama-sama, akan langsung kita saksikan bersama-sama. Jadi, langsung di malam ini, EPL Arena pada suaranya. Oke, masih semangat. Masih terus membara untuk bisa memberikan dukungan penuh terhadap kedua tim yang sedang berlaga. Tapi ternyata kalau kita lihat-lihat lagi nih ya. Ada apa ini? Ada apa? Woi, Ada sesuatu. ada sesuatu ternyata ya. Iya. Ada something. Something happen. Something. Mm-mm. Kalau ini ada something, kalau kamu anything. Haha. Sesuatu yang aduh, Tuh, udahlah nggak usah dijelasin lagi. everything. Kukira kamu everything, ternyata kamu kang ghosting. Udah Ul, udah cukup. Udah malam loh. Emang Udah- kenapa kita masih harus tetap semangat? Udah malam. Karena banyak loh di hari ini tuh dia tuh something, tapi besok tuh nothing. Iya. Banyak-banyaknya di ghosting. Sedih banget. Udah ya. Mm-mm. Sedih. Jempol udah keriting untuk chatting. Gak taunya di ghosting. Udah ya. Udah. Sedih kadang. Dan akhirnya hubungannya tergunting. Aduh. Udah. Oke, tapi melihat adanya, udah dong Pak. Ini Pak Pulung ini emang kaget ya melihat ada. Lemes aku. Ada, wih Ih. halo Ade. Dari Waduh. kemarin banyak dede. Kalau kemarin Onik ya? Iya. Nah sekarang Aura Fans dari ya, Aura. halo. Aura Fans, ih Kayaknya kemarin mantap. ganti jersey. Wah beda. Nah ini bendera Aura nih, udah diangkat-angkat tuh. Halo. Nah ini tadi yang punya koreo-koreo gitu tuh. Nih, koreo. Comeback ML bisa, masa comeback sama mantan gak bisa? Aduh. Ya kamu mau, pilihannya kamu mau apa enggak gitu loh. Balik sama mantan tuh kayak baca buku yang sama gak sih? Betul. Endingnya sama. Nah bisa jadi enggak juga. Cuman gelas yang udah pecah di satu ini tetap retak gitu. Masih ada garis-garisnya gitu loh. Kelelep. Udah dong, tadi Anda bilang Ya, saya suruh stop. kan kita udah Oh iya, dipancing lagi. Emang banyak cerita menyedihkan hari ini banyak terjadi ya. Banyak. Hari Kayak Minggu ini kenapa ya? tiap Sabtu dan Minggu ya. Selama bersama Pulung dan Aul. Pulau, Hah? Oh ya juga pulau. Pulau Wawa, harusnya ada Wawa di sana. Ya ampun, sabar ya teman-teman ya. Masih ada sedikit trouble yang memang harus segera diperbaiki dengan cukup cepat. Yap, Agar game ketiga udah bisa kita jalankan. dan diselenggarakan secara aman ya. Tapi Ki adalah pemain Atlas terbanyak di MPL Season 7 sampai 11 dengan 12 kali pick dengan win rate 66%. Nah ini yang kita sebutkan tadi. KYY dengan penggunaan Atlasnya banyak momentum yang begitu baik yang udah dia ciptakan loh. Yep. Benar-benar banyak yang dia ciptakan. Kita lihat aja apakah di game kali ini pun dia bisa melakukan hal yang sama karena ya itu pasti sangat diharapkan sekali. Ya. Ki ini si paling momentum ya. Betul. Ya suka menggunakan hero-hero momentum kayak Lolita, Atlas, Grok, Oh, Matilda dia pernah tapi jarang lah. jarang ya, lebih Jarang. ke hero-hero inisiator. Iya. Oh ini rame. Nah, Wah, bro. Mas Reza, Halo. iya, Mas Reza Pahlevi. Ya. Kalau Mas Reza Pulung kan beda. Kalau Reza yang ragu, Reza Pah bener. Apa benar? Atau Reza Pah iya. Itu Reza kekinian Oh tuh. bener. Iya. Apa iya. Reza Pah iya. Bandel nih Aul. Ya udah kalau begitu seperti kita udah melakukan kabar baik dan ini dia game ketiga Bigetron Alpha versus Aura. Oke, game penentuan masih terasa sangat-sangat panas dan juga menggetarkan. Tapi ada satu yang mengejutkan pula. Apa itu? Yang dibawakan oleh Aura Fire itu Saber dengan high end ray-nya. Meledak. Meledak. Oke, let's see. Saber kembali muncul di FPL Indonesia setelah 3 musim. Terakhir di-pick oleh Gig Freza waktu itu ya. Frieza ya, di season 8. Udah lama banget ya. Iya, Berarti ini Saber ini udah berlama bersabar. Yang akhirnya muncul lagi. betul. Dan sekarang kita lihat Saber siap untuk menghujam masuk ke dalam jantung pertahanan. Ataupun jantung jungle yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Betul banget. Dan ini ya Flying Sword.
yang memang bisa membuka mapnya juga. Yap. Dan agresivitas dari Jesgar. Wah, Godiva sedikit lagi. Godiva bisa dia bertahan. Hey, Godiva masih bisa menggocek namun tidak untuk waktu yang lama karena Godiva di-convert menjadi first blood presented by Samsung Galaxy S23. Yap, dan sebenarnya ini bakal jadi PR banget sih dari Jesgarnya yang memang harus banget owning dari awal. Oke. Ada 2 hero stopper yang bisa langsung auto lock, instant lock, dan lock yang pasti kepada Fanny-nya itu sendiri. Ini kita lihat aja ntar. Hai, akan ke Moskov kah? Atau ke Fanny nih? Karena kita tahu charge yang dia milikin itu lebih baik dipakai untuk kabur atau masuk. Pilihannya juga ada 2, tinggal bagi tugas. Godiva punya Divine Judgment. Yap. Oke, yang satu mungkin nantinya ke Marky, yang satunya ke Jesgar. Bisa jadi. Karena nggak boleh wasting skill, all in terhadap satu hero aja. Betul, kita lihat aja akan seperti apa nanti karena Marky pun harus dipukul mundur terlebih dahulu. Namun di bagian dari turtle-nya ada pertempuran yang terjadi. Sorizo udah berhasil mengusir mundur 2 player sekaligus dari Aura Fire dan turtle-nya. Harus menjadi satu turtle yang kereset begitu saja. Masuk lagi ke dalam pitnya. Godiva akankah siap untuk menghujam masuk ke bagian dalam dan juga siapakah yang akan dia tarik. Namun untuk kali ini turtle-nya berhasil langsung diamankan begitu lewat Jesgar. Dan juga ada satu orang yang berhasil langsung diamankan di mana Sabernya berhasil dihilangkan. Plus Fanny pun merasakan hal yang sama. Godiva langsung ditambah beban kehidupannya. Di mana Sorizo tadi naik ke atas pundak yang dia miliki. Namun Sorizo masih berhasil menggocek. Dan selamat dari area tersebut. Ini dia, akankah ada satu Fataling tapi ternyata Fataling udah dikeluarkan di area yang berbeda. Yes, dan selain juga tidak ada Fataling, Pesagger juga masih ready dengan adanya satu gua Purify. Tapi Times Prediction kembali imbang. Imbang lagi. Kembali berimbang. Barusan dihilangkan langsung Sorizo karena digetok oleh pedang segede pengeluaran. Namun untuk kali ini akankah Jaskarja berhasil dihancurkan lewat sebuah serangan sendiri yang dia lakukan. Ada backupan yang diberikan oleh Facehugger dan pas banget. Vertigo langsung tadi ditimpa kayak begitu kepala. Ini potensi agresif ini udah kelihatan banget ya dari kedua assassin yang digunakan sebagai jungle. Dan untuk kali ini game ketiga benar-benar semakin memanas, semakin sengit lagi. Perputaran cepat, rotasi cepat juga akan menjadi jawaban untuk kedua tim. Apalagi mereka juga dari Bigetron Alpha, mereka mengandalkan dengan adanya movement speed yang dibawakan bahkan 5-5-nya. Semuanya berlari-lari. Ini gimana ya, dari Facehugger-nya harus di-trigger dulu nih, dari Purify-nya. Kalau tidak, hanya akan menjadi sebuah setup yang sia-sia aja bagi Atlas. Yap, ini ada satu Purify aja sih sebenarnya Facehugger ya. Tinggal PR-nya mungkin nanti bakal di-trigger. Dan balik lagi, Facehugger dengan Purify ini juga menjadi satu hal yang tricky. Dia bisa menghindari Fatalik tapi dia nggak bisa lari. Betul. Setelah Wings by Wings yang nggak ada, gimana Jesgar ini bisa jump ke arah belakang dengan mudah dan cepat pastinya. Betul. Tapi di saat nih ya, di saat coba lihat ada Orbital Sword tadi dan juga charge yang dilakukan bersamaan guna untuk bisa pergi dari area tersebut. Tapi bisa loh, Glue naik ke atas dari Parsha, lalu Parsha-nya Wings by Wing. Ada Flying Glue tau. Gue pernah masalahnya pakai One, dia naik ke atas pundak One crossbow of tank, ikut terbang. Tapi ini kalau Wings by Wings kayaknya enggak deh. Coba kita lihat nanti ya. Kayaknya enggak sih. Kayaknya dia mendarat kali ya. Mendarat. Langsung mendarat darurat dan sekarang pertempurannya. Coba lihat Fluffy-nya. Fluffy berhasil langsung menggocek di bagian belakang dan juga melakukan flank kick. Dan juga ada satu orang Sorizo-nya berhasil counter dia selamat tapi tidak. Karena Sorizo pun berhasil dihancurkan. Gamora diusir mundur tapi barusan Jaskar mulai hadir. Mencoba untuk memberikan damage tapi Jaskar cukup terlambat karena semuanya udah berpindah posisi. Dan Fluffy juga langsung flicker dengan sigap ya untuk menghindari damage yang diberikan oleh Jesgar yang tadi baru saja muncul dengan item yang sudah dibawakan Jesgar. Untuk kali ini ada sebuah Heptasis yang diamankan dan ada defense juga nih menuju ke arah Magic yang mungkin dia respect banget karena damage dari Facehugger dan Godiva juga balik lagi. Dia kan punya debuff dan basicnya adalah dia magical damage kan. Yep. Jadi benar-benar respect banget juga. Ada Monhato Sword sudah diamankan untuk Kabuki, udah bisa join the fight. Dan untuk kali ini dari Moskovnya selesai dengan Corrosion Size juga beserta sebenarnya Inspire yang bisa dimanfaatkan untuk bisa nge-plating ataupun memberikan satu serangan nantinya. Waduh, ini dia dikeroyok oleh 3 orang sekaligus. Akankah Sorizo bertahan? Yap, masih bisa bertahan sejauh ini. Stuck di ulti Fairy-nya pasti akan sangat-sangat nikmat sekali. Tapi barusan ada Saber yang berhasil dihancurkan begitu saja. Fluffy sendirian, ada Moskov yang terus memberikan damage lewat tombak yang akan dia keluarkan terus-terusan. Dan juga di bagian belakang ada sebuah backup yang diberikan lewat satu Feather Ice Ring. Namun ternyata untuk pergerakan dari Fluffy sempat dihentikan. Akankah mereka melakukan fight kembali? Facehugger berubah menjadi
diburung. Langsung aja mengejar ke bagian depan. Ada efek stun yang langsung diberikan. Dan juga untuk kali ini Kaye bisa dia bertahan tapi barusan Jaskarnya langsung ada yang juga memberikan damage begitu mematikan. Hilang seketika. Aura Fire terlalu memaksakan team fight di area tersebut. Dan kali ini dari keunggulannya mereka berganti-ganti. Ini kesengitan udah kian terjadi. 4 player yang hilang dari Aura Fire membuat dari Bigotan Alpha ini unggul pula. Dan sekarang kayaknya Markinya masih bisa bertahan. Coba lihat di area tersebut didorong lagi. Dengan adanya satu Spear of Misery dan juga Hai. Ditunggangi oleh Sorizo yang ada di atas pundaknya. Berhasil langsung diamankan. Sorizo terjebak seorang diri di gedok. Langsung dengan pedang sekali pengeluaran. Sorizo masih bisa kabur dari area tersebut. wow, Jesgar begitu agresif. Dengan Fanny-nya, ya dengan masuk tempo dan juga timing yang begitu tepat. Inisiasi yang dilakukan oleh Sorizo dan untuk saat ini Hai dengan Sabernya masih belum optimal untuk bisa memanfaatkan pick off atau menghentikan pergerakan dari Jeskarnya sendiri. Atau justru bahkan dari Marky. Marky pun tadi udah kena bahkan nggak tumbang. Belum tumbang sama sekali, masih 0 death untuk saat ini. Dan sekarang setup menuju ke arah Tarto yang ketiga. Buset digitoknya begitu aja nih Gamora pergi ke arah mana dan Gamora berhasil dihancurkan. Berarti tidak akan ada backupan lagi untuk sebuah high ground. Tapi Turtle-nya berhasil langsung diamankan. Hai mengangkat ke arah satu orang di mana untuk kali ini. Kayenya tertinggal dan lenyaplah sudah. Dan itu dia potensi dari Fataling ya yang membuat dari Hai-nya juga nggak bisa masuk ke dalam Lord Turtle Pit. Sehingga tidak ada kontes pula, tapi yang ada adalah diskon dari Grab. 26.000 kalian bisa dapetin gunakan promonya di grb.to/. Weh, mentok ke dinding layaknya lukisan Mona Lisa. Bisakah kali ini Fluffy bertahan karena langsung ditompakin terus-terusan. Lenyap. Itu ya, satu dash ability yang dimiliki oleh Moskov. Dia enak banget dan bisa menghindari adanya satu Bravest Fighter. Dan diberikan damage balasan yang membuat akhirnya dari Fluffy berhasil untuk dihilangkan. Dan damage beserta Spell Inspire yang membuat akhirnya lama-kelamaan bocor halus sih. Iya, ini Hai masih under masalahnya. Hai masih level 10 sama seperti Marky. Mungkin hanya ada beberapa Gamora mungkin yang akan bisa diangkat gitu loh untuk bisa mengatakan damage terus-terusan. Ataupun ya memang damage instan yang bisa dia berikan. Web, apaan itu? Di bagian atas tapi ternyata masih bisa bertahan. Hanya saja Kabuki akankah menjadi 1v1 situation? Hehe, masih cukup lagi untuk masuk ke dalam rumputan dan tidak mau pergi lagi. Oke, masih bersembunyi ya. Akhirnya gak bisa targeting ke arah hero-nya. Dan akhirnya disengage aja dari antara Fanny dan juga Cloud-nya dipaksa untuk mundur lagi, reset lagi. Tapi memang lagi dan lagi Marky mencoba untuk mendapatkan objektif sebanyak-banyaknya. Bahkan dengan ada jungle-jungle yang dihabisi juga. Membuat dari snowballing Marky sendiri ini udah makin terasa. Belum terpick off. Jangan sampai terpick off karena itu akan menjadi tabungan yang pecah untuk Aura Fire. Coba lihat ada WON yang udah langsung dikeluarkan. Feather Ice Strike untuk kali ini Markinya berhasil mendorong dengan adanya satu Spear of Misery dan juga abis Walkernya begitu aja memberikan sebuah attack spin yang begitu mematikan. Spear of Destruction, tombak antar kota antar provinsi yang bisa membelah kepulauan. Itu dia dilemparkan barusan. Bener banget. Dan akhirnya dengan adanya kesigapan juga respon yang begitu cepat Marky bisa menghindari. Karena tadi udah ada yang follow up juga. Facehagernya maju dan Fluffy untuk kali ini paksa untuk mengeluarkan satu buah flicker untuk mundur. Dan objektif gaming, Bigetron Alpha ini owning banget dari segi network dan bahkan dari 3 outer turret milik Aura Fire udah berhasil dirontokkan. Oke, masih bisa ditahan tadi karena pinter banget Markinya. Pas ngeliat Saber WON langsung dikeluarkan loh. Jadi pas diangkat, ya hanya terangkat begitu saja. Nah ini udah mulai poking-poking, lihat ini damage-nya udah mulai kerasa banget, damage per second-nya. Web, itu dia. Apa yang akan terjadi? Sempat mengeluarkan Fatalingnya, tapi ternyata untuk kali ini kayaknya langsung menghilangkan Jojoba dan juga Jaska bisa memberikan damage yang begitu maksimal di mana dia bisa sat tanpa berlama-lama kau pun langsung ke Keben dan juga Sorizo ada di area tersebut untuk bisa mengejar lagi ke arah beberapa player. Namun untuk kali ini Hai-nya nggak bakal bisa bertahan lagi karena Sorizo balik arah dan juga Fluffy melihat dari kejauhan kalau Lordnya akan dihajar oleh Bigetron Alpha dan Godiva masih belum menyerah. Fluffy mencoba untuk memberikan gangguan, dia lompat dengan Brave Fighter. Gamora akankah dia bisa bertahan karena satu way terakhirnya. Gamora masih berhasil kabur. Ada pedang lagi yang langsung dikeluarkan begitu saja. Marky attack speednya begitu mematikan. Gamora masih bisa bertahan dengan ada satu lagi Void Crystal yang keluarkan guna untuk bisa memberikan efek slow. Dua orang ini berhasil mundur. Mundur lagi, Lord didapatkan tanpa adanya poin pick off sama sekali dari Bigetron Alpha membuat mereka untuk saat ini unggul banget. Unggul. Dengan adanya satu dorongan kembali Lord yang masih belum ter-enhance sih. Yap. Tapi menjadi motivasi pastinya untuk bisa melakukan serangan. Dan motivasi kalian untuk nonton langsung ke MPL Arena karena kalian bisa beli tiketnya di Blibli sekarang juga. Gas teman-teman ya, jangan sampai tidak dibeli nih. Oke. Ada Lord yang sudah berjalan
di area bawah. Marky itu tadi hampir aja kena karena mananya udah nggak ada lagi. Di saat mananya nggak ada, dia nggak bisa ngedes dengan abis walkernya. Dia nggak bisa mendorong orang dengan satu spiral miserinya. Namun ternyata emang benar-benar nggak ada yang bisa masuk juga ke arah tubuhnya untuk bisa menghantarkan damage agar dari Markinya ataupun Moskov ini kelar. Oke, tapi untuk kali ini di mana Lord yang belum enhance nampaknya bakal coba untuk di defense dengan cukup mudah ya. Tapi dari inisiasi nih dari key-nya sendiri. Yap, Itu coba-coba sakit bahkan Lord Fataliknya connect. Untuk kali ini mereka berhasil menghancurkan tapi di mana kayaknya pun langsung menghilang dan cukup cepat. Facehagernya masih sempat untuk menggunakan Wishbone Wing untuk bisa menyelamatkan dirinya. Sedikit lagi Epi tersias Horizonnya berhasil selamat dilempar dengan Spin of Destruction. Tapi poin kristalnya menghancurkan triple kill. Dari kali ini memang aja membuat mereka kehilangan cukup banyak player. Hanya ada Facehager seorang diri. Gamora versus Facehager. The Battle of Mid Laner terjadi di arah base milik dari Aura Fire. Dipaksa untuk mundur, tersisa FS Harga sendirian. Agak cukup sulit untuk melakukan defense, tapi memang dengan HP yang gak cukup banyak yang dimiliki oleh teman-teman dari Bigetron Alpha, mereka benar-benar disiplin banget untuk mundur terlebih dahulu. Karena di saat nanti cooldown dari Feeder Ice Strike seorang FS Harga selesai, itu satu tetes hilang langsung pasti. Hilang. Bahkan bukan cuma dari sekedar Feeder Ice Strike, kalau Class of